Sebagian orang mungkin akan merasa aneh dengan judul konten ini. Apakah waktu adalah ilusi matematika? Kalian pasti sering mendengar bahwa waktu adalah uang, atau waktu tidak bisa diputar kembali. Tapi pernahkah kalian berpikir, apa sebenarnya waktu itu? Apakah waktu itu nyata atau hanya konsep yang diciptakan manusia? Bahkan para ilmuwan dan matematikawan terkemuka dunia bingung apakah waktu adalah sesuatu yang benar-benar ada atau hanya ilusi. Di video ini, kita akan menyelami konsep waktu dari sudut pandang matematika, fisika, dan mungkin filsafat. Siapkan dirimu, karena apa yang akan kamu lihat juga dengar bisa membuat kamu menjadi gila. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bicara tentang salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa, Albert Einstein. Melalui teori relativitasnya, Einstein membuktikan bahwa waktu itu relatif, tergantung pada seberapa cepat kamu bergerak. Waktu di bumi dan waktu di luar angkasa bisa berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Tapi, apakah waktu itu sendiri hanyalah alat bantu manusia untuk memahami alam semesta atau sesuatu yang benar-benar ada? Dalam matematika, kita sering menggambarkan waktu sebagai garis lurus, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Menurut relativitas, waktu bisa melambat ketika kamu bergerak mendekati kecepatan cahaya. Artinya, semakin cepat kamu bergerak, semakin lambat waktu untukmu. Bagi kita yang berada di bumi, waktu terasa biasa saja. Tapi bagi seseorang yang bergerak dengan kecepatan cahaya, waktu bisa terasa hampir berhenti. Fenomena ini disebut dilatasi waktu. Namun, apakah ini berarti waktu itu benar-benar nyata atau hanya reaksi dari gerak? Bayangkan waktu sebagai dimensi keempat. Seperti koordinat X, Y, dan Z, dalam ruang 3 dimensi yang kita pahami, waktu sering dianggap sebagai sumbu lain yang membantu kita menavigasi alam semesta. Namun ada teori yang lebih jauh. Beberapa ilmuwan percaya bahwa waktu bukanlah suatu entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari struktur ruang waktu yang lebih besar. Jadi, apakah mungkin kita hanya mengukur perubahan dalam ruang, bukan waktu itu sendiri? Ini menjadi semakin rumit ketika kita berbicara tentang konsep waktu dalam mekanika kuantum. Di dunia kuantum, partikel-partikel kecil seperti elektron tidak selalu bergerak dengan cara yang kita harapkan. Mereka bisa berada di 2 tempat sekaligus, membuat kita bertanya-tanya, apakah waktu pada level fundamental sebenarnya tidak beraturan? Bisa jadi, waktu hanyalah konsekuensi dari cara kita mengamati dunia, bukan sesuatu yang benar-benar ada. Coba pikirkan konsep sekarang. Apa yang kamu sebut sebagai sekarang?
Jika kamu berada di tempat yang diam, sekarang tampak jelas. Tapi jika seseorang bergerak mendekati kecepatan cahaya, sekarang mereka bisa berbeda dari milikmu. Einstein menyebut ini sebagai relativitas simultanitas. Artinya, apa yang kita anggap sebagai saat ini sebenarnya berbeda bagi setiap orang, tergantung pada seberapa cepat mereka bergerak dan di mana mereka berada. Apakah waktu dapat diukur dengan sempurna? Kita hidup dengan jam di tangan kita, menghitung detik, menit, dan jam. Tapi apakah kita benar-benar bisa mengukur waktu dengan sempurna? Seperti pi, angka yang kita gunakan untuk menghitung waktu tidak memiliki akhir yang pasti. Ini membuat kita berpikir, apakah waktu itu sendiri adalah bilangan irasional, tak terhingga, yang hanya bisa kita dekati tetapi tidak pernah kita capai? Jadi, setelah semua ini, apakah waktu adalah ilusi? Ada yang percaya bahwa waktu hanya alat yang digunakan otak kita untuk memahami perubahan. Yang lain mengatakan waktu adalah bagian dari struktur alam semesta, sama nyatanya dengan ruang. Pada akhirnya, waktu adalah salah satu teka-teki terbesar dalam sains dan matematika. Mungkin waktu itu nyata. Mungkin itu hanya ilusi. Tapi satu hal yang pasti, waktu mengatur setiap aspek kehidupan kita, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Hal ini menunjukkan bahwa matematika bukan sekadar alat yang diciptakan manusia untuk memahami dunia, tetapi juga bahwa ada pola matematis yang mendasari hampir setiap fenomena alam semesta, khususnya fenomena misterius tentang waktu. Ini membuka diskusi apakah keteraturan dan keterkaitan ini adalah kebetulan semata, atau menunjukkan sesuatu yang lebih besar, seperti adanya kekuatan yang mengendalikan alam dengan hukum-hukum matematika. Ini memperlihatkan bahwa matematika bukan hanya alat untuk penghitungan, tetapi juga merupakan pola dasar yang membentuk banyak struktur alam. Eugene Wigner, seorang fisikawan, menulis tentang bagaimana matematika bekerja secara ajaib untuk mengurai hukum alam. Hal ini mengundang refleksi. Apakah ini semua hanya kebetulan, atau adakah yang lebih dalam yang menyatukan alam semesta dengan matematika? Ini juga berhubungan dengan pertanyaan apakah alam semesta diprogram dengan hukum matematika yang sedemikian ketat, dan apakah matematika diciptakan oleh manusia atau hanya ditemukan sebagai bagian dari kode kosmis. Apakah ini semua hanya kebetulan atau merupakan tanda bahwa ada penguasa yang mengatur alam semesta dengan cermat menggunakan matematika? Apakah matematika adalah bahasa alam semesta? Apakah ini adalah tanda dari suatu kekuatan yang lebih besar? Kalian akan gila ketika berbicara tentang keanehan matematika dengan struktur dan pola-pola alam semesta, seperti bagaimana gelombang air laut bekerja, bagaimana hujan dan halilintar terjadi. Bagaimana pola struktur pada ranting-ranting pohon.
dan pola-pola yang ada pada struktur daun bisa terjadi dari sudut pandang matematika. Ini akan kita bahas pada video yang berbeda dengan rumus matematika yang digunakan, terutama iterasi fungsi matematis sederhana seperti menunjukkan bagaimana pola fraktal terbentuk dari sesuatu yang tampaknya acak, namun sebenarnya mengikuti aturan matematis yang konsisten. Pada akhirnya, penilaian ada di tangan kalian. Apakah waktu benar-benar ada, atau hanya ilusi matematis yang menuntun kita melalui kehidupan?